Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu, ku mau dengar suaramu. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu sekarang. Tadi pagi sih dia SMS gue, Bang, minta dijemput. Abang jemput nggak? Kalian jemput nggak? Kamu jemput? Enggak ada. Tadi gue dapet SMS-nya, katanya dia ngajak ke mall. Mana yang bener? Oh ya? Tadi sih gue sempat datang gitu ke rumahnya. Kalian yang berisik. Ke gereja sepi banget ya? Pada kemana ini? Nggak tahu, vacation kali. Kemana kan? Lo lihat di Facebooknya nggak, Rip? Foto-foto mereka pada ngupload kemarin. Oh iya nih, gue ngeliat nih barusan. Hai Renir. Sabar. Epi sahabat. Barusan diomongin loh. Oh ya? Apa kabar? Baik-baik. Baik. Aduh. Pada kemana vacation? Nggak tahu. Rip, Alkitab lo mana, Rip? Ya tadi gue cepet-cepet buru-buru jadi Kalian jangan lupa. berisik. Oh iya. Sorry, ini lagi di gereja ya. Ya udahlah, kita dengerin khotbah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dialog atau komunikasi atau pembicaraan, gosip ataupun rumpi yang barusan kita saksikan, hal itu adalah hal yang lumrah terjadi di dalam kehidupan kita. Ini bisa dilakukan di mana saja, sering juga dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di tempat makan, atau bahkan di gereja. Siapapun bisa melakukannya, tidak terkecuali, termasuk orang-orang Kristen yang mengaku setia, berbakti kepada Tuhan, bahkan mungkin juga dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang menjadi harapan. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, mohon jangan marah. Pasti kita yang ada di dalam ruangan gereja ini pun pernah melakukannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itulah that's the life, itulah kehidupan. Saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan akan pembicaraan khotbah kita pada sahabat siang hari ini, saya berterima kasih kepada mereka yang sudah melengkapi akan isi daripada khotbah ini melalui dialog, melalui diskusi dan pembicaraan mereka. Begitulah memang kehidupan itu. Sometimes pada waktu orangnya tidak ada, kita membicarakan orang itu, tetapi pada waktu dia datang, langsung kita berubah. Wah, selamat datang dan lain sebagainya. Tadinya barusan saja kita mengatakan siapa? Mengata-ngatai orang itu. Anyway, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat datang dan selamat sahabat berbakti pada sahabat siang hari ini. Saya melihat lebih banyak tamu daripada anggota jemaat pada sahabat siang hari ini. Tetapi walaupun dengan demikian, kita tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena saudara-saudara kita di tempat yang lain pun dapat ikut menikmati kebaktian kita pada sahabat siang hari ini melalui live broadcast. Saya juga akan mengucapkan selamat sahabat dan selamat mengikuti kebaktian kepada saudara-saudara sekalian yang ada di luar gereja. Dimanapun saudara berada yang dapat mengikuti kebaktian khotbah pada sahabat siang hari ini.
Bagi saudara-saudara yang kekasih, yaitu saudara-saudara yang sedang berliburan di tempat lain, yang mudah-mudahan juga membawa laptop dan juga bisa mengikuti live broadcast akan kebaktian Sabat hari ini, berkat Tuhan juga akan menjadi bagian daripada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, sebetulnya pada Sabat hari ini yang punya bagian adalah sekretaris kita, sekretaris Jemaat, yaitu saudara Kloster Siotang. Tetapi kami rocker, ya, saya minta kepada lay saya ini. Karena apa? Hari ini sebetulnya kemarin adalah hari istimewa bagi diri saya pribadi. Lalu saya mengingat ada seorang hamba Tuhan, yaitu ketua gereja kita juga demikian. Hari istimewa ingin menyampaikan sesuatu. Ya, ketua kita, saudara Biar Siotang juga pernah menyampaikan firman Tuhan pada waktu hari lahirnya. Saya kemarin berhari lahir. Jadi tadi pagi pada waktu saya mulai membaca-baca bahan khotbah saya, kebetulan Inang udah saya ada di rumah, lalu dia bilang, baru lahir kemarin udah mau khotbah. Jadi tanggal 15 kemarin saya berulang tahun, 55 tahun. Jadi 45 tahun lagi saya 100 tahun. Jadi sekarang masih 55 tahun. Saya mengucap syukur dan diberi terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi saya. Dan ucapan syukur dan hari istimewa ini, istri saya memberitahukan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita yang satu gereja dan bahkan bukan tidak satu gereja, untuk datang ke gereja untuk apa? Untuk sama-sama mengucapkan syukur. Oleh karena apa? Pemeliharaan Tuhan dan khususnya pada usia saya yang ke-55 ini. Jadi terima kasih kepada saudara Kloster Siotang, ya, layak saya ini, yang mengizinkan saya untuk mengambil bagian yang sebetulnya dia punya bagian pada Sabat siang hari ini. Saya berterima kasih juga kepada Poppy yang sudah menyampaikan satu children story. Itu adalah awal daripada khotbah saya. Dan terima kasih juga kepada lagu spesial. Saudara-saudara, memang Yesus itu adalah gembala yang baik, ya. Saya mulai lupa akan lagu itu, tetapi pada waktu dinyanyikan oleh saudara Saragi di sini, saya baru diingatkan dan disadarkan ada, ya, Mazmur 37 itu yang dibuat demikian rupa sehingga menjadi satu lagu yang itu dapat menyentuh hati kita dan mengingatkan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Begitu juga bagi orang-orang muda yang tadi sudah menyampaikan satu puji-pujian kepada Tuhan melalui ensemble musik daripada musik mereka. Saya rindu kadang-kadang orang-orang muda boleh menggunakan talenta-talentanya di mimbar ini dengan lagu-lagu gospel music, karena banyak berkat melalui musik-musik gerejani yang akan dinikmati oleh banyak orang yang membawa kepada keselamatan. Terima kasih kepada orang-orang muda tersebut. Biarlah kiranya semua itu berkenan kepada Tuhan dan akan membawa berkat bagi masing-masing kita. Saudara-saudaraku, tamu-tamu yang hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat Sabat. Kami bersuka cita oleh karena saudara-saudara sekalian boleh hadir bersama-sama dalam apa? Ikut memenuhi gereja ini oleh karena kurang anggotanya, kebanyakan pergi berlibur. Jadi bagi saudara-saudara yang berlibur, saya juga mengucapkan selamat berlibur. Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua dan boleh kembali bersama-sama pada Sabat-Sabat mendatang untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, bumi kita pada saat ini itu sudah mulai semakin tua. Akhir zaman sudah nampak dan sering terjadi. Tsunami itu adalah tanda nyata. Peperangan di sana sini itu adalah menjadi satu kenyataan. Ya, ketanggihan teknologi itu juga menjadi satu kenyataan bahwa apa? Pada akhir zaman kepintaran akan bertambah-tambah, tetapi kepintaran yang bertambah-tambah, kecanggihan teknologi yang semakin meningkat bisa dipergunakan oleh siapa? Iblis untuk menjuru ke jalan yang salah. Dan kehidupan kita akhir-akhir ini sangat tidak menentu. Bisa saja saat ini kita sedang menikmati keceriaan cuaca yang cerah, tetapi tiba-tiba sesaat kemudian bisa saja hujan turun sehingga kita basah kuyup. Atau mungkin saat ini segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, namun tiba-tiba sesaat kemudian tidak kita sangka-sangka hal yang buruk bisa terjadi.
Mungkin juga pada saat sekarang ini kita mampu membeli segala sesuatu. Harga kebutuhan barang pokok saat ini mungkin dapat kita penuhi. Tetapi tiba-tiba saja bisa saja berubah. Kita harus merasakan kesedihan. Bisa saja harga-harga itu tiba-tiba melambung tinggi sehingga kita harus mengencangkan ikat pinggang atau bahkan harus menahan lapar. Saudara-saudara, bisa saja mungkin pada saat ini kita tersenyum dengan tawa sukacita yang menghiasi wajah kita. Namun tiba-tiba kita harus merasakan kesedihan dan duka cita yang mendalam. Banyak yang sering terjadi. Ini bisa terjadi juga bagi gembala-gembala, bagi umat-umat Tuhan yang setia. Juga ini bisa terjadi kepada hamba-hamba Tuhan yang saat sekarang ini bisa bersuka cita, tiba-tiba dia beristirahat. Atau mungkin sedang berolahraga, beristirahat, langsung senyum dan tawa menghiasi wajah kita pada saat sekarang ini. Namun tiba-tiba tidak kita sangka-sangka harus merasakan kesedihan dan duka yang mendalam. Akhir zaman ini banyak hal yang tidak kita sangka-sangka bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak sedikit keluarga yang kehilangan orang yang dikasihi secara tiba-tiba, dan banyak juga keluarga Kristen yang dirusak oleh setan sampai-sampai menghadapi perceraian dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi keadaan seperti ini, kehidupan kita seperti dikoyak-koyak, kehancuran keluarga terjadi, padahal kemungkinan kita sudah mempersiapkan dan mengusahakan kehidupan rumah tangga dan keluarga kita, kehidupan iman dan kepercayaan kita baik-baik untuk menghadapi kehidupan pada masa-masa yang akan datang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di saat kita menghadapi masalah, terkadang sepertinya semua orang seperti tidak mau mengerti dan peduli dengan masalah yang kita hadapi. Kita merasa tertinggal dan ditinggalkan. Saya ada mempersiapkan slide, jadi mungkin bagi computer operator di belakang bisa bantu saya. Nah, di saat kita menghadapi masalah, terkadang sepertinya semua orang seperti tidak mau mengerti dan peduli dengan masalah yang kita hadapi. Kita merasa tertinggal dan ditinggalkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, kekecewaan, kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan itu adalah hal yang akan kita temui dan harus kita hadapi. Namun yang perlu direnungkan adalah bagaimana kita dapat mengarahkan pandangan kita hanya pada Tuhan dan menerima kehadirannya dalam hidup kita. Karena hanya dengan kehadiran Tuhan kita mendapatkan kesuksesan dan dapat melewati hal-hal yang buruk yang terjadi dan kita alami. Saudaraku, kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. Daniel 3 ayat 17 sampai dengan ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Yang menjadi masalah bagi banyak orang Kristen adalah tidak setia sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego alami, melainkan banyak orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini mengikuti dan menikmati kehidupan dewa-dewi dunia. Sadrak, Mesak, dan Abednego katakan, seandainya pun ia tidak melepaskan
kami, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita mengenal seorang penyanyi yang amat sangat terkenal di dunia, Whitney Houston. Saya sangat senang ya mendengar suara dari Whitney Houston. Karir Whitney Houston ini dalam tarik suara sudah sejak masa kanak-kanak, bahkan ia mengikuti jejak ibunya menjadi seorang penyanyi di gerejanya. Mungkin ia terpengaruh oleh Cissy Houston. Cissy Houston ini adalah ibu daripada Whitney Houston yang mempunyai karir panjang menjadi seorang penyanyi di gereja, ya, soul gospel singer. Cissy Houston itu adalah ibu Whitney Houston, dia juga penyanyi karir, ya. Tetapi lebih berorientasi pada soul gospel music dan sejak kecil sudah menyanyi di gereja. Artinya puji-pujian, lagu puji-pujian yang dibawanya adalah di gereja dan untuk memuliakan nama Tuhan. Rupanya firman Tuhan melalui lagu-lagu rohani yang sering dinyanyikan itu meresap di hati, sehingga Cissy Houston punya kesetiaan panjang sebagai penyanyi lagu-lagu gereja. Di samping menyanyi gereja, Cissy Houston, ibunya Whitney Houston ini juga menyanyi di dunia sekuler, dunia luar. Bahkan ia pernah menerima 2 kali Grammy Award sebagai penyanyi, tapi dalam bidang lagu soul gospel music, lagu-lagu gereja. Sekalipun ia terjun ke dunia musik sekuler, ia tidak pernah meninggalkan akar pelayanan di gerejanya. Pada tahun 90, ia kembali mengkhususkan pada akar lagu-lagunya, yaitu dia kembali dari musik-musik sekuler kepada soul gospel music di gerejanya. Bahkan Cissy Houston yang sudah berumur 79 tahun sekarang masih memimpin paduan suara di New Hope Baptist Church di Newark, New Jersey. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Whitney Houston, ibu Whitney Houston, anaknya Cissy Houston yang tadinya pernah satu tubuh, ya, ada di dalam perut Cissy Houston dan dilahirkan, sekalipun diawali bersama-sama melayani di gereja. Artinya Whitney Houston awalnya adalah juga penyanyi. Dia penyanyi di soul gospel music bersama-sama dengan ibunya. Dan juga dia tarik suara di dalam lagu-lagu dunia. Whitney Houston kurang setia dengan akar soul gospel musiknya, sehingga ia lebih keluar dari orbit rohaninya, dari mimbar gereja, dan lebih banyak terjun ke daya tarik panggung populer. Itu sebabnya saya merasa bangga jika ada orang-orang muda dan orang tua, jika dia boleh memakai talentanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang-orang dunia ini menganggap bahwa jalan yang menentukan bagi kehidupan adalah memperjuangkan soal materi dan menikmati segala kesenangan dan kepelisiran dunia ini. Ada pula yang merasa bahwa arti kehidupan yang sebenarnya ialah apabila ia telah mencapai kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan hidup untuk dunia ini, tidak lebih dari itu, hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Ucapan Albert Einstein yang terkenal adalah, "Science without religion is lame. Religion without science is blind." Yang artinya adalah ilmu pengetahuan tanpa agama adalah timpang, tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Arti dari ucapan itu ialah bahwa kehidupan manusia apabila hanya diisi dengan ilmu pengetahuan saja tanpa agama tidaklah sempurna. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, petualangan Whitney Houston di panggung pop tidak main-main. 6 Grammy Award dan puluhan penghargaan pernah diraihnya. Bahkan 170 juta keping CD plus DVD terjual di seluruh dunia. Betapa banyak harta benda yang dia dapatkan di dalam kehidupannya.
Tetapi fanatismenya menjadi serupa dengan dunia sehingga ia meninggalkan mimbar gereja, soul gospel musiknya untuk apa? Untuk kepopuleran. Tetapi ini harus dibayar mahal, karena ini telah menyeretnya makin menjauh dari akar rohaninya. Ketika ia terpengaruh jerat-jerat banyak teman-teman yang membawanya ke dalam kehidupan minuman keras, alkohol, dan juga obat bius. Whitney Houston makin terseret ke dalam lembah gelap di dalam pergaulan, tanpa dapat membedakan manakah yang dikehendaki oleh Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekalipun karirnya menanjak sejak tahun 85 dan memasuki dasawasar tahun 1990, kehidupannya semakin dirongrong minuman keras dan obat bius. Itulah yang boleh meninabobokan kehidupan keduniawian bagi orang-orang di dalam dunia ini. Tidak tertutup juga kemungkinan bagi orang-orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan. Pada tahun 2002, Whitney mengakui dalam wawancara di televisi bahwa ia dan suaminya kecanduan marijuana, kokain, alkohol. Dia hanya bertahan 13 tahun menikah dengan suaminya lalu bercerai. Sejak saat itu, ia tidak bisa lagi lepas dari pengaruh jelek. Bahkan ia pernah mengeluarkan satu statement untuk dirinya, "The biggest devil is me." Jadi setan besar adalah apa? Dirinya sendiri. Tahun 2007 ia mengaku dalam siaran Oprah Winfrey di mana ia diwawancarai. Ia mengatakan bahwa ia tidak benar-benar bisa melepaskan diri dari jerat dosa itu. Sampai di awal tahun 2012 kita ketahui ia meninggal dengan tiba-tiba dalam kondisi kecanduan alkohol dan narkotik dan obat-obat antidepresan yang terus-menerus diminumnya. Demikianlah kematian tragis seorang yang populer di dalam kehidupan keduniawian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya menceritakan kisah Whitney Houston ini tidak menjelekkan dia, tetapi saya menceritakan ini untuk mengambil satu pelajaran dari kehidupannya, di mana saya sungguh tragis melihat kehidupannya. Yang tadinya hidup di dalam gereja, ya, sementara ibunya C.C. Houston tetap menjadi pemimpin musik lagu yang untuk mengangkat jiwa-jiwa orang gereja, memuliakan nama Tuhan. 79 tahun dia masih aktif di dalam menyanyi di gerejanya. Sementara Whitney Houston belum sampai setengah kehidupannya, sebelum sampai dia 50 tahun dia sudah apa? Dia sudah meninggal. Saudaraku, hidup yang dimulai dengan jalan yang benar, sekalipun mungkin jalan yang benar itu sempit di mata manusia, yaitu bernyanyi di gereja, ya, hidup baik satu dengan yang lain, ya, mengasihi satu yang sama yang lain. Apabila ditinggalkan untuk mencari jalan yang lebar, yaitu panggung pop kehidupan dunia, maka bahaya ada di depan kita. Ternyata jalan itulah yang membawa Whitney Houston itu kepada kehidupan keluarga yang berantakan, pergaulan yang kurang baik, dan menjadi budak minuman keras dan narkoba, sehingga 2 hari sebelum Grammy Award dilakukan awal tahun 2012, pada waktu dia berpesta pora dan lupa akan kehidupannya, ia meninggal secara tragis. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan dan kesenangan duniawi adalah kehidupan yang penuh jerat dan bahaya. Ketika kita memasuki lingkungan kehidupan itu, tidak mudah untuk meninggalkannya. Saya pernah membaca pengakuan para selebriti dunia yang terkenal, ya, dan hidup mewah di dalam dunia ini. Di antaranya salah satu adalah Elvis Presley, yaitu bintang pop, raja rock. Dia juga mati oleh karena kecanduan narkoba. Rupanya, saudara-saudara, di dalam kehidupannya, ditulis oleh wartawan, dia sering menembaki televisi di rumahnya pada waktu dia menonton televisi. Tidak tahu apa pengaruhnya. Sikap ini, saudara-saudara, tidak kelihatan ketika dia sedang di panggung. Dalam salah satu filmnya, Elvis Presley pernah menyanyikan lagu yang ternyata sungguh-sungguh mencerminkan kehidupannya, yaitu "There's no joy in my heart, only sorrow." Demikian juga Michael Jackson, masing-masing kita juga kenal raja pop ini. Dia juga memulai karirnya sebagai penyanyi lagu soul gospel music di gerejanya. Dia mati muda juga oleh karena apa? Kecanduan obat bius dan antidepresan. Banyak saudara-saudaraku orang-orang yang terkenal
yang bisa membuat begitu banyak orang bergembira, bersukacita dan bersenang-senang. Namun di dalam diri mereka terjadi kemelut hati yang luar biasa yang mendatangkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, persahabatan dengan dunia adalah musuh surga. Roma 12 ayat 2 sebagai ayat inti, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa artinya mengikuti kehidupan, menyesuaikan diri, ya, sehingga kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, setiap orang Kristen, termasuk kita yang ada di dalam gereja ini adalah orang-orang Kristen. Kita diberikan satu pilihan, dan pilihan itu ada pada diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi yang ada di dalam gereja ini. Masing-masing diri kita pribadi yang menentukan untuk bersahabat dengan dunia atau bersahabat dengan Allah. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita bisa pilih apakah kita akan berbakti kepada Allah, apakah kita akan berbakti kepada Mamon. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang mari kita masuk kepada judul khotbah, yaitu dunia Kristen atau the Christian's world, yang berbakti kepada Allah. Ya, ini adalah dunia Kristen yang berbakti kepada Allah, bukan dunia Kristen yang berbakti kepada Mamon. Itu topik pembicaraan kita pada Sabat siang hari ini. Sesungguhnya landasan dan dasar serta fondasi kehidupan Kristen itu adalah apa? Adalah kasih. Nah, itulah dunia Kristen. Sesungguhnya itulah dunia Kristen. Kenapa? Jika kita berbicara kasih, itu adalah membicarakan orang Kristen. Atau jika kita membicarakan orang Kristen, hendaknya kita sedang membicarakan dan menghidupkan kasih. Seandainya ada orang Kristen yang saling membenci, bermusuhan, dendam, iri hati dan lain sebagainya, saya kira mereka itu adalah orang Kristen gadungan, ya, bukan orang Kristen yang sungguhan. Walaupun mungkin kelihatannya bahwa orang itu rajin datang ke gereja, secara rutin datang ke gereja, berbakti kepada Tuhan, tetapi jika sikap dan hidupnya tidak mempunyai kasih, maka orang itu belum tentu dia menjadi orang Kristen yang sejati. Kasihanilah orang itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dunia Kristen itu adalah dunia kasih. Kenapa? Karena dasar kehidupan orang Kristen adalah Alkitab, ya, firman Tuhan ini. Dan dasar pengajaran dari Alkitab ini adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Orang yang punya kasih tidak saling bermusuhan, dan orang yang penuh kasih tidak punya musuh. Sesungguhnya begitulah kehidupan orang-orang Kristen. Atau jika seandainya orang Kristen tersebut sudah terlanjur bermusuhan dan menyadari bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus, maka orang-orang Kristen itu juga harus menghentikan permusuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rahmat Kristus yang memenuhi hati itulah yang menghentikan permusuhan. Jikalau hati dipenuhi dengan kasih, permusuhan akan lenyap. Orang yang sudah berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak akan mengalami kesusahan. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Orang yang sudah berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak akan mengalami kesusahan. Tidak ada terdapat dendam dalam hatinya. Pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang jahat tidak akan terdapat di sana. Begitu juga mungkin rasa dendam dan benci. Orang-orang yang hatinya dikuasai oleh Allah akan beroleh damai dari surga. Dan orang tersebut
akan menyebarkan pengaruh yang baik itu di sekitarnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengakui kesalahan adalah satu cara bagi orang Kristen untuk menghentikan pertikaian atau permusuhan. Beberapa tahun lalu ada seorang profesor, ya, profesor ini adalah orang yang berpendidikan sehingga dia menjadi profesor. Ya, seorang profesor Kristen yang bernama Stuart Blackie. Dia dari Universitas Edinburgh mendengarkan murid-muridnya yang sedang membaca. Dan dia melihat ada seorang pemuda bangkit berdiri dan mulai membaca. Ketika orang muda itu membaca, ia memegang bukunya dengan tangan kiri. Sang profesor itu lalu berteriak marah kepada orang muda itu. Dia berteriak dan mengatakan kepada orang muda itu, "Peganglah bukumu dengan tangan kananmu dan duduklah." Peganglah bukumu dengan tangan kananmu dan duduk. Saudaraku, karena dimarahi, mahasiswa tadi lalu mengangkat tangan kanannya. Ternyata dia tidak mempunyai tangan kanan. Para mahasiswa yang menyaksikan itu gelisah di tempatnya masing-masing. Sesaat profesor tersebut ragu-ragu di dalam sikapnya. Kemudian saudaraku, profesor itu menghampiri pemuda tadi dan merangkulnya. Sang profesor itu sambil mengeluarkan air mata, dia merangkul dan berkata, "Saya tidak tahu. Maukah saudara mengampuni saya?" Permintaan maaf penuh rendah hati ini menimbulkan kesan yang mendalam di hati pemuda itu. Beberapa hari kemudian, kisah ini diceritakan di gereja kepada banyak orang-orang jemaat gereja tersebut. Pada akhir kebaktian, seorang laki-laki maju ke depan, berdiri menghadap kepada jemaat dan mengangkat tangan kanannya. Lengan itu hanya sampai di pergelangan saja. Dan dia berkata, "Sayalah mahasiswa itu. Profesor Blackie membimbing saya kepada Kristus. Tetapi dia tidak akan pernah berhasil mengajak saya kalau dia tidak mengakui kesalahannya." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rekonsiliasi adalah amat sangat penting. Gereja-gereja bisa saja bermusuhan. Keluarga juga mungkin bisa saja terjadi perpecahan. Satu kali kami pernah berdiskusi mengenai perpecahan tersebut. Lalu saya menyampaikan, seandainya kedua belah pihak tersebut memang punya niat di hati kecilnya memperbaiki, apapun penghalang, ya, bukit batu, gunung batu, apapun yang menjadi penghalang, maka itu tidak akan kelihatan. Jika memang di kedua belah pihak itu punya apa? Punya hati untuk apa? Untuk memperbaiki. Yesus, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dia juga adalah apa? Yang dapat memberikan perdamaian antara manusia dengan Allah. Yesus menghadapi kayu salib dan bahkan kematiannya. Untuk apa? Untuk berrekonsiliasi antara manusia yang berdosa dengan siapa? Dengan Allah yang di surga. Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perdamaian adalah amat mahal pada saat ini. Masing-masing negara bergengsi untuk mengakui kesalahan. Sehingga apa? Lebih baik mengeluarkan dana dan biaya budget yang begitu besar untuk perang dan mengorbankan banyak jiwa daripada harus saling bertemu dan apa? Berdamai. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, masing-masing manusia juga demikian. Demi gengsi, atau bahkan kalau orang Batak mungkin harga diri dan lain sebagainya, ya, tidak mau untuk datang lalu mengakui satu kesalahan. Betapa pengakuan akan kesalahan, belas kasih dan kelemah lembutan yang murni dapat menimbulkan pengaruh besar pada seorang teman, saudara, keluarga, atau bahkan tetangga. Saudaraku yang kekasih, Kolose 12 ayat 13. Kolose 12 ayat 13. Kolose 3 ayat 12 dan 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Adakah seorang yang perlu kita kunjungi atau kita hampiri, lalu kita mengakui kekeliruan atau kesalahan kita, lalu kita saling mengampuni? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan kamu perbuat jugalah demikian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengakui kesalahan bukan berarti mengakui kelemahan kita, melainkan itu adalah satu tanda kekuatan kita sebagai orang Kristen yang benar-benar setia di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, adakah kesalahan atau kekeliruan yang perlu kita benahi pada saat ini? Di Indonesia, kalau di jalan-jalan sering kelihatan damai itu indah. Itu ditulis oleh angkatan bersenjata, ya, Republik Indonesia, tentara. Jadi kalau kita lewat, ada tulisan itu, damai itu indah, damai itu indah, damai itu indah. Saudara-saudaraku, memang damai itu adalah apa? Indah. Membuat orang lain senang, itu adalah salah satu yang membuat kedamaian di dalam kehidupan kita. Hubungan pikiran dan tubuh sangat erat sekali. Apabila yang satu terpengaruh, yaitu pikiran yang terpengaruh, maka yang satu lagi pun akan turut terpengaruh. Itu sebabnya kalau kita stres, oleh karena pikiran kita kacau, tubuh kita itu tidak sehat. Mungkin kita akan mengalami apa? Gangguan kesehatan, sakit, pusing kepala, dan lain sebagainya. Jadi apabila yang satu terpengaruh, yang lain lagi pun terpengaruh. Keadaan pikiran yang mempengaruhi kesehatan, keadaan pikiran itu mempengaruhi kesehatan di seluruh bagian tubuh kita. Jika pikiran kita lega dan gembira, sekalipun hasil kesadaran berbuat baik dan kepuasan karena membuat orang lain senang, hal itu akan menimbulkan kegembiraan yang akan mempengaruhi seluruh tubuh, sehingga darah beredar dengan lancar dan menyegarkan seluruh tubuh. Saudaraku, berkat Allah itu merupakan obat mujarab. Jadi orang-orang yang menolong orang lain itu akan menikmati berkat jiwa dan hidup. Satu kritikan terhadap diri sendiri itu adalah satu hal yang paling penting untuk dapat memberikan kedamaian. Kita harus koreksi, kita harus melihat, ya, kita harus pantau kehidupan diri kita masing-masing. Apabila, ini Ellen G. White yang tulis, apabila semua orang yang mengaku Kristen menggunakan daya periksa diri untuk melihat keburukan apa yang perlu diperbaiki dalam diri sendiri, gantinya membicarakan kesalahan orang lain, maka akan ada suatu keadaan yang lebih sehat dalam jemaat dewasa ini. Ini sulit terjadi. Ini sulit didapatkan di dalam kehidupan pada akhir zaman ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Berbagai jenis tanaman dan berbagai jenis hewan diciptakannya. Pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, hewan-hewan dan juga manusia. Manusia dan hewan-hewan ciptaan itu diberikan tempat tinggal. Mereka tinggal berdampingan dengan damai di Taman Eden. Tidak ada pada waktu itu hewan yang saling menerkam sesamanya. Setelah dunia jatuh ke dalam dosa, hewan-hewan itu pun terimbas oleh dosa. Sehingga hewan-hewan itu tadinya diciptakan hidup damai walaupun berbagai jenis, sekarang sudah menjadi bermusuhan. Harimau menerkam anjing, anjing mengejar dan menerkam kucing, begitu pula mungkin kucing bermusuhan dan menerkam tikus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangankan hewan yang berlainan jenis, manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, itu pun bisa menjadi saling terkam satu dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hewan-hewan yang diciptakan oleh Tuhan, yang tadinya hidup berdamai di dalam Taman Eden, akhirnya bermusuhan satu dengan yang lain dan saling menerkam satu dengan yang lain. Saya ada
mengambil cuplikan bahwa hewan-hewan yang tadinya bermusuhan dan saling menerkam satu dengan yang lain, itu ternyata bisa dididik, bisa dilatih, dan bisa diajar untuk dapat hidup berdampingan. Tolong bagi Saudara Eben mungkin yang ada di belakang bisa mungkin menayangkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hewan yang kita saksikan ini menurut jenisnya adalah hewan yang saling bermusuhan. Tetapi mereka dilatih, mereka dididik, ya, diajar oleh pemeliharanya, sehingga walaupun mereka berlainan jenis, ya, pemeliharanya itu berhasil membuat mereka itu hidup berdampingan. Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, itu juga adalah pembimbing, pembina, penuntun, pendidik, dan pengajar kita. Melalui firman Tuhan, Dia mengajarkan kita agar hidup berdamai, agar dapat hidup berdampingan. Bukan hanya hidup berdampingan saja, tetapi juga saling membantu, memberikan sukacita, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa anjing dan kucing itu bermusuhan. Tetapi kita saksikan bahwa anjing dan kucing itu saling apa? Saling mengusap satu dengan yang lain. Nah, saudaraku, ini juga kita melihat anjing, kucing, dan tikus. Yang biasanya anjing menerkam kucing atau kucing memakan, membunuh tikus. Ini kita lihat bahwa apa? Itu adalah pemeliharanya. Dia melatih anjing, kucing, dan tikus itu bisa bersahabat bersama-sama. Sehingga banyak orang menyaksikan, ya, mereka datang dan memoto, mereka heran. Kenapa ini kucing, anjing, dan tikus yang bermusuhan kok bisa berdamai hidupnya? Nah, saudara-saudara, seharusnya orang yang memoto-moto itu juga belajar. Dia lihat, loh, kenapa ya anjing, kucing, dan tikus bisa bersahabat, sementara apa? Sementara dirinya sendiri juga tidak bisa bersahabat dengan apa? Dengan sesamanya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hewan-hewan ini yang kita saksikan ini, dia nggak pernah belajar Alkitab, dia nggak pernah membaca, dia nggak pernah datang ke gereja, dia tidak pernah mengerti apa itu doa. Mereka tidak beragama, namun mereka bisa saling mengasihi dan bisa saling hidup damai satu dengan yang lain. Mungkin bisa ditayangkan yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa malu apabila kita tidak lebih daripada apa? Daripada hewan-hewan yang saling mengasihi di dalam jiwa yang sehat, ya. Terdapat apa? Iman yang kuat, ya, di dalam kesehatan. Saudara-saudara ini juga bisa melihat seekor anjing yang sangat bersahabat dengan apa? Dengan kuda. Mereka bermain bola bersama-sama. Nah, saudaraku, kita akan melihat apabila anjing itu sakit atau mungkin kuda itu juga sakit, ya. Apakah itu kesehatannya ataukah sakit akan jiwanya, dia tidak akan menunjukkan sikap yang positif, ya, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudaraku, jika orang Kristen yang tidak lebih daripada hewan-hewan ini, mungkin bisa saja sikap itu, ya, termasuk saya, orang Kristen yang belum bisa lebih baik daripada hewan-hewan ini. Banyak orang-orang Kristen yang tidak sebaik hewan-hewan yang bisa dipelihara. Saudara-saudara, jangan marah dan jangan tersinggung. Biarlah kiranya tayangan ini menjadi suatu teguran dan pelajaran yang sangat baik. Hewan saja bisa bersahabat satu dengan yang lain. Binatang saja bisa hidup berdampingan dan hidup damai satu dengan yang lain. Mereka tidak beragama, mereka tidak pernah berdoa, mereka tidak pernah membaca Alkitab, dan dia tidak tahu apa itu Alkitab, firman Tuhan itu. Apalagi kita manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semogalah kiranya kita dapat menghidupkan dunia Kristen yang sesungguhnya, yang hidup damai, yang saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita akan menikmati kehidupan kedamaian satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Amin.
Mari kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu Sion nomor 281, Aku Perlu Yesus. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan, khususnya pelajaran yang kami dapatkan sepanjang kebaktian pagi hingga siang hari ini. Di dalam segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami ya Tuhan, bantu dan tolonglah kami Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, yang menguasai hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami, agar kami benar-benar menjadi orang-orang Kristen dan hidup di dalam dunia kekristenan yang Kau ajarkan kepada kami, berdasarkan kasih satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain, dan hidup bersama-sama di dalam Engkau. Bapa kami di surga, terima kasih oleh karena Engkau mencukupkan makanan rohani yang kami dapatkan pada Sabat siang kebaktian hari ini. Biarlah kiranya ini dapat benar-benar mengenyangkan iman rohani kami untuk membawa hidup kami lebih dekat kepadamu. Bapa di surga, apabila kami akan meninggalkan tempat ini dan sementara kami akan berpindah tempat ke fellowship hall untuk bertemu bersama-sama, menikmati berkat badani, Engkau kiranya juga akan memberkati kami, sehingga berkat badani makanan yang sudah dipersiapkan apabila kami menyantapnya, itu boleh memberikan kesehatan dan kekuatan secara fisik dalam tubuh kami, sehingga juga boleh membawa kekuatan bagi iman kami untuk lebih berserah kepadamu.
Kami berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan, cukupkan kebutuhan mereka, agar mereka juga memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang bertahta di surga, kami akan serahkan segenap badan, jiwa, hati, dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu sepanjang sisa hari Sabat ini, istimewa sepanjang sisa hidup kami. Bimbinglah, tuntunlah kami dalam hidupan kami ya Tuhan. Ampunkan kami dari segala kelemahan, salah, pelanggaran, dan dosa kami. Biarlah kiranya oleh karena kasih karunia Allah Bapa, di dalam persatuan Yesus Kristus dan Rohul Kudus akan senantiasa bersama-sama dengan kami sepanjang sisa hidup kami dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.